8 ayat 23 dan berakhir pada ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, "Sungguh berbahagia bagi kita yang punya telinga, hendaklah mendengar dan siap mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, terkhususnya dalam proses pelayaran kita ini, sehingga kita tiba di masing-masing tujuan kita dengan damai dan selamat. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan khotbah sing panjang lebar karena ketemu waktu batas jam 9 saja, Bapak Ibu ya. Dan oleh karena itu, izinkan kita untuk menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan teks bacaan firman yang telah disiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi jemaat, bagi Bapak Ibu dan kita selaku orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar Alkitab untuk dibacakan, tetapi Alkitab yang benar-benar disiapkan, dibaca, dimengerti, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan sekedar pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi semestinya dan sesungguhnya biarlah Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan kita boleh diberikan keselamatan, diberikan waktu untuk datang bersembah sujud kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi di kapal laut. Tetapi firman Tuhan bilang lewat pemaut pada sana, bilang bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita belajar tentang teks bacaan ini, kalau kita mengenal siapakah tokoh Yesus yang semestinya dan sesungguhnya. Yesus sebagai guru agung yang dapat mampu menyelamatkan beta dan Bapak Ibu. Bukan sekedar guru, bukan sebagai seorang tabib saja, tetapi dia sebagai raja di atas segala nama, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang dapat mampu mengubah segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya, sesuai dengan janjian Allah, sesuai dengan komitmen Allah yang Bapak Ibu dan kita ketong tahu kapan waktunya. Ketong bersyukur di malam ini Bapak Ibu dalam lautan yang teduh. Walaupun angin sepoi-sepoi mengembus, menemani perjalanan kita sepanjang dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan harus bertolak dari Makassar menuju ke Bau-Bau, dan perjalanan kita dari Bau-Bau tujuan di Kota Ambon, dan seterusnya akan sampai ke Kupang, Papua, dan selanjutnya. Tetapi teks bacaan kita ini Bapak Ibu, kadang-kadang katong selaku orang percaya, kadang-kadang tantangan datang bagi katong mulai gelisah. Kadang-kadang persoalan bagi katong kehidupan katong mulai takut. Kadang katong bimbang. Kadang katong percaya Tuhan. Katong tahu bahwa Tuhan itu sebagai jawaban doa. Kadang katong gelisah. Kadang katong ragu. Kadang katong putus harapan. Kadang katong sedang komitmen lagi untuk Tuhan. Ketika tantangan baik eksternal maupun internal datang bagi kita, lalu kita mengambil jalan pintas. Otomatis tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Lautan, bayangkan danau, angin yang kencang. Tetapi Yesus mampu untuk menghardik. Pada saat pelayaran itu murid-murid mulai gelisah, mulai gentar, mulai bimbang, mulai takut, panik. Apakah dong selamat kasih pada sampai tempat tujuan? Dong sentuh bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Sehingga takut dan bilang, Tuhan, nanti katong sampai tempat tujuan kasih, sedangkan katong perahu, katong kapal ini air asin, air masih sudah penuh. Ya Bapak Ibu ya, air sudah penuh di perahu. Dong mulai gelisah.
Dok, saya tahu mau kemana pada saat itu. Seorang murid bilang, Tuhan bangun, lihat katong kondisi. Apakah katong bisa tenggelam? Apakah katong bisa selamat sampai tempat tujuan untuk kasih? Tuhan bilang, di mana imanmu? Katong punya iman yang dapat menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Walaupun tantangan bagi kehidupan kita punya Tuhan sebagai guru agung yang setia. Iman dapat mengubah segala sesuatu. Katong punya iman yang kuat, Bapak Ibu. Ketika iman kuat, segala tantangan bagi kehidupan kita, katong berdoa kepada Tuhan, maka tantangan, persoalan, sakit, penyakit, ancaman internal, eksternal datang ke katong akan pergi bertubi-tubi, akan pergi pelan-pelan, asal dengan keyakinan kita yang pasti, dengan sungguh-sungguh mutlak kepada Tuhan. Katong berikan kepada Tuhan. Tuhan ini beta pun kekurangan, Tuhan beta pun kelemahan, Tuhan beta pun tantangan, Tuhan beta pun masalah, Tuhan beta pun penyakit, beta pun sakit. Datang ke Tuhan. Bukan hari ini katong minta Tuhan jawab sih, Bapak Ibu, tapi esok dan lusa. Ya, dengan keyakinan iman kita pasti selamat sampai di tempat tujuan kita masing-masing. Kadang kata mengeluh, semua sakit kapan cepat sampai tempat tujuan. Tapi kadang iman kita bilang, sabar, tunggu dan tunggu. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kita semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Katong pandang Tuhan. Katong boleh bersyukur bahwa katong dapat melewati proses-proses sengsara yang sampai ke 7 kali. Sampai proses Yesus digiring sampai ke bukit Golgota, sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena apa, Bapak Ibu? Dia rela bagi jemaat dan beta, bagi Bapak dan beta untuk menyelamatkan segala keterpurukan kita dari tantangan kita. Kita mengalahkan maut dan pada saatnya kita akan menang pada saatnya nanti, Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan ini tetap menginspirasi kita untuk dapat memperlakukan firman Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Pandang Yesus sebagai guru agung yang setia, dengan keyakinan iman kita yang pasti, segala sesuatu Tuhan pasti jawab. Segala sesuatu Tuhan percaya akan merencanakan kita. Semoga firman menguatkan kita dari kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini langsung kata dengan doa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam ruangan di atas kapal motor pelayaran KM Srimai, sebagai para penumpang, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih karya penyelamatan Tuhan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mampu untuk dapat melewati hari-hari yang kelam dan pekat itu. Itu bukan karena kesombongan, kekuatan kami, Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sungguh kami harus mengakui Tuhan sebagai Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup ini, yang patut kami agungkan, yang patut kami sembah kepada. Dan oleh karena itu Tuhan mencari kami untuk tetap berseru dan berserah kepada Tuhan di malam ini. Bapa kami yang datang dalam persekutuan Oikum ini, dalam lingkup pelayaran KM Srimai, kami yang datang dengan keluh kesah kami yang datang dengan beban-beban gumul kami yang datang dengan persoalan sakit penyakit kami atas kapal ini, kami minta Tuhan, mari datang, mampukan kami, kuatkan kami, sembuhkan kami Tuhan, dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menjamah setiap perjalanan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di 3 titik kami boleh lewati, sehingga menuju ke Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan seterusnya bagi Bapak Ibu para penumpang yang akan melewati pelayanan lanjutan Tuhan dari Ambon tujuan Kupang dan sampai ke Papua dan sekitarnya. Hamba minta Tuhan sebagai nahkoda yang dapat memberkati pelayaran ini, agar setiap awak kabin kapal mereka akan tetap dijaga dan diberkati, bahkan kami sebagai penumpang akan tiba di tempat tujuan kami masing-masing, menjumpai sanak saudara keluarga kami di kampung halaman kami masing-masing dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan semua permohonan kami kepada Tuhan sebagai masyarakat, sebagai para hamba-hamba Tuhan, tenaga guru, pihak keamanan. Tuhan memberkati KM Srimai dari nahkoda sampai kepada mualim 1, mualim 2,
sampai kepada awet kapal sekalipun. Tuhan memberkati pelayaran ini. Tuhan memberkati kapal ini Tuhan, walaupun ada kehilangan-kehilangan yang kami alami dan kami rasakan. Tapi kami yakin dan percaya sungguh Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Kami harus nyatakan iman kami kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami, dan tiada yang tak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu Tuhan, doa kami di malam hari ini menyertai kami semua yang datang beribadah lewat ibadah oikum ini, mensyukuri kasih Tuhan lewat ibadah minggu di malam hari ini. Kesiapan pelayaran untuk mensyukuri Hut Pelni di hari esok puncaknya. Hamba minta kasih dan pertolongan Tuhan memberkati setiap mereka dalam setiap kegiatan perlombaan sampai pada puncak perayaan nanti, diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan lewat firman Tuhan, mengajari kami untuk tetap berseru dan berpegang kepada Tuhan sebagai guru agung satu-satunya. Dan oleh karena itu ajari kami Tuhan untuk dengan iman keyakinan kami datang persatukan bagi Allah dan mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Ajari kami untuk berdoa untuk kami yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan kepada sekalian kami. Demikian bunyinya. Bapa kami yang sorga, dikuduskan nama Kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan membawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Karena itu mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari nyanyian pujian 78. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan iman kita katakan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya bagi Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari kita berkata untuk Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Kita bersatu doa. Selesai. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita berjabat tangan dengan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia.